Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya dan juga keluarga kru Fermetan. Kenapa? Hari ini adalah hari dimana saya umumkan subscriber Rumah Fermetan itu sudah 1000. Ya, thank you untuk semuanya. Dan follower di Instagram Fermetan itu sudah 10k atau sudah 10.000 followers. Nah, karena semakin besar keluarga Fermetan yang joinan, itu banyak muncul pertanyaan-pertanyaan baru untuk pemula ataupun yang baru joinan dengan kami. Nah, hari ini saya akan mengadakan Q&A, 5 pertanyaan yang paling sering ditanya di Instagram maupun di komen YouTube Rumah Fermetan. Oke, akan saya jawab 5 pertanyaan yang paling umum sering ditanyakan. Tonton videonya sampai habis. Nah, yang saya gunakan di sini itu sebenarnya sesuatu hal yang simple. Saya mengenal aglonema ini hanya baru sekitar 1 tahun ya. Nah, karena saya ini suka banget, akhirnya saya begitu mendalami yang namanya dunia aglonema ini, bahkan sampai saya racik sendiri di tengah kesibukan saya. Ya, di masa pandemi gini kan saya sebagai garda terdepan, tapi saya punya hobi yang membuat saya lebih rileks, lebih happy, dan menurut saya itu sehat bagi saya ya. Jadi di saat seperti itulah saya mencari tahu apa sih yang harus saya kerjakan pada tanaman saya. Karena dulu saya beli tanaman sekian mati, dan seperti yang kita tahu namanya tanaman hias ya, apalagi di masa pandemi ini itu nggak ada yang murah, semuanya termasuk mahal ya, semuanya mahal-mahal. Dan mati itu kan buat saya sedih ya, padahal hobi ini adalah sesuatu yang maunya membawakan kebahagiaan sama kita. Tapi ternyata kok malah jadi tanamannya die, tanamannya jadi mati. Akhirnya pada suatu hari saya sudah fase jenuh dan saya mencari tahu. Saya lihat YouTube ini membuat media seperti ini ya. Oh, ternyata kuncinya di media. Nah, saya pelajari, lalu saya lihat dan saya coba, saya buat sesuai dengan apa yang ada di YouTube sama ini. Gagal. Gitu. Jadi memang setelah saya alami sendiri, memang membuat media tanam itu tidak semudah itu. Dan memang untuk tanaman hias, terutama di aglonema, bukan pupuknya yang penting, bukan apalagi ya, bukan untuk serum-serumannya yang penting, tapi yang paling utama adalah media tanamnya. Saya pakai fermetan. Fermetan itu sudah saya olah sendiri, bahkan saya perhitungkan dengan komposisi yang pas dengan sudah difermentasi dengan baik. Saya kasih pupuk ya. Saya lebih cenderung suka ngasih mikroorganisme yang baik, terus pemupukannya sendiri saya lebih suka pakai pupuk daun. Ya, pupuk daunnya saya aplikasikan sekitar 2-3 hari sekali. Memang banyak orang yang takut untuk melakukan potong-potong akar atau potong-potong batang tuanya atau memotong, mungkin tanaman itu harus dipotong tanpa akar. Jadi potong pucuk namanya ya, tanpa membawakan akar. Kenapa harus seperti itu? Jadi dasarnya sebenarnya ya, saat kita mau membuat tanaman kita itu menjadi lebih sehat ya, karena kita nggak bisa juga nyalahkan seller. Kita nggak bisa nyalahkan seller karena seller itu memang begitu ada tanaman ya dia mau berusaha untuk menjual gitu. Jadi dia nggak berusaha menahan atau merawat tanaman itu. Lain cerita kalau misalnya kita beli dari seorang kolektor atau memang penghobi tanaman yang merawat tanamannya lalu dia jual atau dia lepaskan koleksi pribadinya. Itu lain cerita. Kemungkinan itu akan terawat dengan baik. Akar yang coklat itu akar yang tidak efektif lagi dalam mencari makan.
seperti yang kita lihat ya, kalau misalnya kita ngerawat tanaman, terus akarnya yang ujung-ujungnya sudah nggak aktif, cara taunya dia nggak aktif itu, dia tidak lagi bergerak, dia warnanya itu sudah warna coklat, seperti tanaman seperti putus gitu ya. Jadi seperti tidak ada lagi yang mencari makan, paling nanti dia akan ada dia mencari dari serabutnya, karena memang di bagian apex atau bagian ujung dari akar, apex radix itu ya, mereka lah yang akan terus tumbuh mencari makan. Seperti yang kita tahu, akar itu yang paling penting ya, akar itu yang paling penting dalam tanaman, terutama pada tanaman hias kita ini di rumah ya, yang kita nikmati daunnya yang cantik, yang indah ya. Dia harus punya akar yang bagus karena dia mencari makannya dari akarnya gitu. Fungsinya akar sendiri kan dia menyerap air, menyerap nutrisi dari media tanam untuk dibuang ke atas ya. Dan dia juga adalah perantara atau penopang tanaman. Semakin besar tanamannya, otomatis akarnya harus makin banyak. Karena kalau misalnya akarnya sedikit, ya pasti tanamannya tidak akan baik. Kita harus buang dulu akar yang lama ya. Kita harus mereset istilahnya. Kita harus reset tanaman kita, jadi jangan pernah takut untuk memotong tanaman-tanaman yang sudah tua ataupun tanaman-tanaman dengan akar-akar yang coklat. Saya memang melakukan siram ngocor yaitu 3-4 hari sekali. Ya, yang penting saat hari tidak hujan lah ya. Misalnya hari ini hujan, waktunya saya nyiram, paling saya tunda besoknya, tapi tetap akan saya siram ngocor. Seandainya 3 hari berturut-turut hujan, tetap akan saya siram, maksimal 5 hari sekali akan saya siram. Karena apa? Di air itu ya akan membawa yang namanya mikrobubble ataupun mineral-mineral yang tersimpan di dalam air untuk masuk ke dalam tanaman kita. Banyak yang bilang, Bu, saya ngerawat aglo, saya nggak bisa, saya takut, saya bingung nyiramnya berapa hari sekali gitu. Bu, daerah saya panas seperti ini, seperti apa gitu. Padahal sebenarnya kuncinya di media tanamnya. Kalau saya pribadi, karena saya pakai media tanamnya yang saya sudah yakin porus dan saya udah tahu dia komposisinya itu baik dan sudah saya isi dengan mikroorganisme yang baik, difermentasi dengan sempurna, saya tidak pernah takut yang namanya main air. Bahkan tanaman-tanaman saya di sini itu punya tatakan seperti ini ya. Jadi tanaman ini sendiri butuh air gitu. Ya, jadi sama aja seperti kalau media tanamnya nggak bagus, kita kasih mau pupuk yang semahal apapun atau serum semahal apapun, tidak akan diserap sempurna oleh tanaman. Jadi tidak diserap maksimal. Kalau misalnya ditanya saya mau siram tiap hari, apakah masalah pakai fermentan? Bahkan tidak masalah ya. Sama cuacanya cerah, mau disiram tiap hari juga tidak ada masalah. Ini tanaman saya ini bahkan ada tatakannya loh ya. Jadi jangan pernah takut yang namanya air. Jadi kalau dibilang misting tiap hari, ya, yes, saya misting tiap hari. Kalau ditanya apa saya siram ngocor tiap 3-4 hari sekali, yes, saya ngocor 3-4 hari sekali. Apakah saya takut akar saya lonyot? Tidak, saya tidak takut akar saya lonyot. Makanya saya bilang tadi di awal di pertanyaan sebelumnya, selalu ingat untuk buang akar lama, pertahankan akar yang baru, atau kalau perlu memang sekalinya tanamannya semuanya akarnya udah coklat semua, atau misalnya pun akarnya sudah tidak aktif ya, lebih baik dipotong ataupun potong pucuk, kita tanam di fermentan, lalu bentuklah akar baru supaya tanamannya jadi lebih sehat. Menurut saya yang paling penting nomor 1 adalah media tanamnya. Jadi kalau kita mau berhasil ya bercocok tanam atau membudidayakan tanaman hias di rumah kita, yang paling penting itu adalah media tanamnya. Ya, yang kedua itu adalah kita untuk bagaimana cara kita dalam mengendalikan hama. Ya, dalam mengendalikan hama banyak cara orang memberikan fungisida atau bakterisida kimia ke tanamannya. Kalau saya ya, saya lebih memilih tanaman yang saya rawat itu dirawat secara organik. Artinya apa? Saya lebih suka memberikan mikroorganisme yang baik kepada mereka. Jadi saya nggak pakai bahan kimia di sini. Saya nggak pernah pakai namanya
pestisida kimia. Kalaupun saya pakai, saya paling pakai pestisida organik yang saya buat sendiri ya. Lalu pemupukan saya pakainya itu pakai yang poin ketiga ya, pemupukan saya pakai Verliquid dan ada pupuk daun. Dan yang keempat adalah ketersediaan air. Dan poin yang terakhir mungkin kita tahu ya, kita tahu kapan tanaman kita itu perlu di repotting atau kapan tanaman kita itu sakit gitu. Jadi saat tanamannya sakit harus ditanggulangi, dan saat kapan kita harus repotting kita repotting. Kalau fermentan sendiri kapan repottingnya bukan 6 bulan sekali, tapi saat akarnya sudah memang penuh ya, sudah penuh di potnya, pindah aja ke pot yang lebih besar dengan membawa media atau fermentan yang lama. Fermentan itu media tanam yang sudah difermentasi sempurna ya, diproduksi dari balik papan. Fermentan sudah ada itu udah setahun lebih, tapi udah dikomersilkan atau udah dijual belikan itu dari awal tahun. Dan sudah banyak yang menggunakan. Bisa cek di Instagram untuk testimoni-testimoninya. Udah banyak customer yang sukses jadi ibu rumah tangga sekaligus pembudidaya aglonema. Cara mendapatkannya itu bisa aja nanti saya kasih link di bawah. Klik link tree-nya karena fermentan ada di 19 kota dan daerah ya. Jadi distributor dari reseller kami itu ada di 19 kota di seluruh Indonesia guys. Ya guys, jadi saya memfasilitasi supaya tanaman di rumah itu bisa cantik-cantik, bisa sehat-sehat gitu. Saya memberikan fasilitas itu distributor reseller supaya semua keluarga fermentan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan ini sampai Sorong Papua ada ya, itu bisa mendapatkan fermentan dengan mudah demi tanaman kesayangan ya. Itu aja mungkin pertanyaannya. Kalau ada lagi yang mau ditanya bisa aja di komen di bawah ya, ditulis aja pertanyaannya apa, nanti saya jawab semuanya satu-satu. Oke, jangan lupa guys di like videonya ya, dan di sharing ke teman-temannya yang lain. Mana tahu ada yang belum tahu apa itu fermentan baby dan Verliquid, apa sih membudidayakan tanaman itu bagaimana ya, di sharing ke teman-temannya. Mana tahu teman-temannya yang sama ini takut sama air bisa terbukakan pikirannya supaya bisa tahu bahwa tanaman itu tidak seperti itu ya. Dan jangan lupa di subscribe ya, dan dinyalakan loncengnya, jadi kalau ada video yang berikutnya akan ada di notifikasi keluarga fermentan semua di rumah. Oke, that's it hari ini. Mudahan jawaban saya bisa membantu. See you next time. Bye. Salam hijau dari rumah fermentan.